Sebelumnya di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, bab 14 dengan judul Non-Current Liabilities. Dan di sini ada anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Darin Hasna Sabita dengan NPM akhir 048, lalu Verina Marta Wawor dengan NPM akhir 052, lalu Najwa Fairuz Lai Putri dengan NPM akhir 068, dan Diva Karisa Kristi dengan NPM akhir 081, dan Marsha Aulia Andita Putri NPM akhir 406, dan Putri Bella Dinata dengan NPM akhir 328. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bonds payable. Jadi, kewajiban tidak lancar kadang-kadang disebut sebagai utang jangka panjang. Terdiri dari arus keluar sumber daya yang diharapkan timbul dari kewajiban saat ini yang tidak dibayarkan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Dan perusahaan mana yang lebih lama? Nah, obligasi yang harus dibayar, wesel jangka panjang yang harus dibayar, hipotek yang harus dibayar, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa adalah contoh kewajiban tidak lancar. Dan perusahaan biasanya memerlukan persetujuan dari dewan direksi dan memegang saham sebelum obligasi atau surat utang yang dapat diterbitkan. Dan hal yang sama berlaku untuk jenis pengaturan utang jangka panjang lainnya. Dan umumnya, utang jangka panjang memiliki berbagai perjanjian atau pembatasan yang melindungi pemberi pinjaman dan peminjam. Dan perjanjian atau akta sering kali mencakup jumlah yang diizinkan untuk diterbitkan, suku bunga, tanggal jatuh tempo, dan ketentuan pemanggilan properti yang dijamin sebagai jaminan, lalu persyaratan dana pelunasan, dan pembatasan modal kerja dan dividen. Serta batasan mengenai asumsi utang tambahan, perusahaan harus menjelaskan fitur-fitur ini dalam isi laporan keuangan atau catatan, jika penting untuk pemahaman yang lengkap tentang posisi keuangan dan hasil operasi. Dan meskipun tampaknya perjanjian ini memberikan perlindungan yang memadai bagi pemegang utang jangka panjang, banyak pemegang obligasi menderita kerugian yang cukup besar ketika perusahaan menambah lebih banyak utang ke struktur modal. Dan mempertimbangkan apa yang dapat terjadi pada pemegang obligasi dalam pembelian dengan leverage atau LBO yang biasanya dipimpin oleh manajemen dalam LBO, RJN, Nabisco AS misalnya obligasi dengan peringkat solid 938% anjlok 20% nilainya ketika manajemen mengumumkan pembelian dengan leverage. Kerugian nilai tersebut terjadi karena utang tambahan yang ditambahkan ke struktur modal meningkatkan kemungkinan gagal bayar meskipun perjanjian melindungi pemegang obligasi. Dan mereka masih dapat menderita kerugian ketika tingkat utang menjadi terlalu tinggi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan types of bonds. Jadi obligasi yang dijamin dan tidak dijamin, yaitu obligasi yang dijamin didukung oleh jaminan berupa agunan. Obligasi hipotek dijamin oleh klaim atas real estate. Obligasi perwalian agunan dijamin oleh saham dan obligasi perusahaan lain. Dan obligasi tidak didukung oleh agunan tidak dijamin, dan obligasi surat utang tidak dijamin. Obligasi sampah, atau biasanya disebut dengan obligasi sampah, tidak dijamin dan juga sangat beresiko, dan karenanya membayar tingkat bunga yang tinggi, perusahaan sering menggunakan obligasi ini untuk membiayai pembelian dengan leverage. Dan obligasi berjangka, obligasi berseri dan obligasi yang dapat ditarik. Obligasi jatuh tempo pada satu tanggal disebut obligasi berjangka. Obligasi jatuh tempo secara bertahap disebut obligasi berseri. Obligasi jatuh tempo secara berseri sering digunakan oleh sekolah atau distrik sanitasi, kota madya atau badan pajak lokal lainnya yang menerima uang melalui pungutan khusus. Dan obligasi yang dapat ditarik memberi penerbit hak untuk menarik obligasi sebelum jatuh tempo. Dan obligasi konversi, jika obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas selain milik perusahaan untuk jangka waktu tertentu setelah penerbitan, maka obligasi tertentu adalah obligasi konversi. Dan dua jenis obligasi telah dikembangkan dalam upaya untuk menarik modal di pasar uang yang ketat, obligasi yang didukung komoditas, dan obligasi diskon besar.
Dan obligasi yang didukung komoditas juga disebut obligasi terkait aset, dapat ditebus dalam ukuran komoditas seperti barel minyak, ton batu bara, atau ons logam langka. Sebagai contoh yaitu Sunshine Mining, sebuah perusahaan pertambangan perak menjual obligasi yang dapat ditebus dengan uang tunai 1 juta atau 50 ons perak. Mana yang lebih besar pada saat jatuh tempo dan yang memiliki tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 81/2%. Masalah akuntansi adalah salah satu proyeksi nilai jatuh tempo terutama karena perak telah berfluktuasi antara 4 dan 40 per ons sejak penerbitan. Dan obligasi diskon besar disebut juga obligasi surat utang berbunga 0 dijual pada harga diskon yang memberikan pembeli pelunasan bunga total pada saat jatuh tempo tanpa pembayaran bunga berkala. Dan obligasi terdaftar dan obligasi pembawa atau kupon obligasi yang diterbitkan atas nama pemiliknya adalah obligasi terdaftar dan memerlukan penyerahan sertifikat dan penerbitan sertifikat baru untuk menyelesaikan penjualan. Namun, obligasi pembawa atau kupon tidak dicatat atas nama pemilik dan dapat ditransfer dari satu pemilik ke pemilik lain hanya dengan penyerahan. Dan obligasi pendapatan dan obligasi tersebut tidak membayar bunga kecuali jika perusahaan yang menerbitkan menguntungkan. Dan obligasi pendapatan disebut demikian karena bunganya dibayarkan dari sumber pendapatan tertentu. Paling sering diterbitkan oleh bandara, distrik sekolah daerah, otoritas jalan tol, dan badan pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan issuing bond. Jadi obligasi muncul dari kontrak yang dikenal sebagai akta obligasi. Obligasi merupakan janji untuk membayar yang pertama sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Dan yang kedua, bunga berkala pada tingkat tertentu atas jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Dan obligasi individu dibuktikan dengan sertifikat kertas dan biasanya memiliki nilai nominal 1.000. Dan perusahaan biasanya melakukan pembayaran bunga obligasi 2 kali setahun, meskipun tingkat bunga umumnya dinyatakan sebagai tingkat tahunan. Dan tujuan utama obligasi adalah untuk meminjam dalam jangka panjang ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk disediakan oleh satu pemberi pinjaman. Dengan menerbitkan obligasi dalam denominasi 100.000 atau 10.000, perusahaan dapat membagi sejumlah besar utang jangka panjang menjadi banyak unit investasi kecil, sehingga memungkinkan lebih dari satu pemberi pinjaman untuk berpartisipasi dalam pinjaman tersebut. Dan suatu perusahaan dapat menjual seluruh obligasi kepada bank investasi yang bertindak sebagai agen penjual dalam proses pemasaran obligasi. Dalam pengaturan tersebut, bank investasi dapat menjamin seluruh penerbitan obligasi dengan menjamin sejumlah uang tertentu kepada perusahaan, sehingga menanggung risiko menjual obligasi dengan harga berapapun yang dapat mereka peroleh, atau pinjaman emisi yang kuat, atau penjamin emisi dapat menjual obligasi dengan harga komisi atas hasil penjualan atau biasanya yang disebut dengan best effort underwriting, atau perusahaan penerbit dapat menjual obligasi secara langsung ke lembaga besar, baik keuangan maupun lainnya, tanpa bantuan penjamin emisi atau biasanya disebut dengan private placement. Bagaimana investor bisa memantau investasi obligasi mereka? Nah, salah satu caranya yaitu adalah dengan meninjau daftar obligasi yang ditemukan di surat kabar atau daring. Daftar obligasi perusahaan menunjukkan tingkat kupon atau bunga atau tanggal jatuh tempo dan harga terakhir. Namun karena obligasi perusahaan lebih aktif di perdagangan oleh investor institusional besar, daftar tersebut juga menunjukkan imbal hasil terkini. Dan daftar obligasi perusahaan dapat terlihat seperti pada gambar yang pertama tersebut. Dan perusahaan-perusahaan yang menerbitkan obligasi tercantum di kolom pertama. Dalam hal ini, dua perusahaan telekomunikasi, Vodafone Group dan Telekom Italia. Di kolom kedua adalah tingkat bunga yang dibayarkan oleh obligasi secara persentase dari nilai nominalnya.
dan diikuti oleh tanggal jatuh temponya obligasi Vodafone misalnya membayar 6,15% dan jatuh temponya pada tanggal 17 Februari 2037. Obligasi Telekom Italia membayar 7,20% dan obligasi Vodafone memiliki hasil saat ini sebesar 3,89% berdasarkan harga 8,81 per seribu. Sebaliknya, obligasi Telekom Italia yang dijual pada harga 116,24% yang menghasilkan 5,65%. Dan kolom terakhir memberikan peringkat obligasi Vodafone dengan peringkat BBB dipandang lebih layak kredit daripada Telekom Italia yang menjelaskan menjaga obligasi Vodafone dijual dengan harga lebih tinggi dan hasil lebih rendah. Selain itu, seperti yang ditunjukkan dalam bab ini, suku bunga dan jangka waktu tempo obligasi memiliki pengaruh nyata terhadap harga obligasi. Misalnya, kenaikan suku bunga akan menyebabkan penurunan nilai obligasi. Dengan demikian pula, penurunan suku bunga akan menyebabkan kenaikan nilai obligasi. Data berikut berdasarkan 3 dana obligasi yang berbeda dan menunjukkan hubungan antara perubahan suku bunga dan nilai obligasi seperti pada gambar kedua tersebut. Dan faktor lain yang mempengaruhi harga obligasi adalah fiskal, yaitu yang menurunkan nilai obligasi. Investor harus diberi imbalan atas resiko bahwa penerbit akan menarik obligasi jika suku bunga turun, yang akan memaksa investor untuk berinvestasi kembali dengan suku bunga yang lebih rendah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan valuation and accounting for bonds payable. Jadi penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik tidak terjadi dalam semalam. Biasanya butuh waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Dan pertama, perusahaan penerbit harus mengatur penjamin emisi yang akan membantu memasarkan dan menjual obligasi. Kemudian, perusahaan harus memperoleh persetujuan regulator atas penerbitan obligasi, menjalani audit, dan menerbitkan prospektus atau dokumen yang menjelaskan fitur obligasi dan informasi keuangan terkait. Dan terakhir, perusahaan umumnya harus mencetak sertifikat obligasi, seringkali perusahaan penerbit, dan perusahaan menetapkan ketentuan-ketentuan perjanjian obligasi jauh sebelum penjualan obligasi. Antara waktu perusahaan menetapkan ketentuan ini dan waktu penerbitan obligasi. Dan kondisi pasar dan posisi keuangan perusahaan penerbit dapat berubah secara signifikan. Perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi daya jual obligasi dan dengan demikian harga jualnya. Dan harga jual obligasi ditentukan oleh penawaran dan permintaan pembeli dan penjual, risiko relatif, kondisi pasar, dan keadaan ekonomi. Dan komunitas investasi menilai obligasi berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri dari yang pertama yaitu bunga dan yang kedua yaitu pokok. Suku bunga yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas ini adalah suku bunga yang memberikan pengembalian yang dapat diterima atas investasi sepadan dengan karakteristik risiko penerbit. Dan suku bunga yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi atau sering dicetak pada sertifikat obligasi dikenal sebagai suku bunga tetap, kupon, atau nominal. Dan penerbitan obligasi menetapkan suku bunga ini, dan suku bunga tetap dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi, dan juga disebut dengan nilai pari, jumlah pokok, atau nilai jatuh tempo. Dan yang pertama di situ ada contoh bonds issued at par, dan yang kedua ada contoh gambar bonds issued at discount or premium. Effective interest method. Cara yang pertama yaitu obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Jadi jumlah yang dibayar pada saat jatuh tempo lebih besar daripada nilai penerbitan. Yang kedua, ada obligasi diterbitkan pada nilai premium. Jadi perusahaan ini membayar lebih rendah pada saat jatuh tempo dibandingkan dengan harga saat penerbitan. Penyesuaian terhadap nilai perolehan dicatat sebagai bond interest expense selama masa obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Prosedur yang diperlukan untuk melakukan amortisasi adalah effective interest method, disebut juga dengan present value amortization. Jadi effective interest method menghasilkan suatu beban bunga periodik yang sama dengan suatu persentase tetap dari nilai tercatat atau carrying value obligasi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bond issued at a discount. Jadi contohnya Evermaster menerbitkan obligasi $100.000 dengan bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2022 yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2027 dengan bunga terutang setiap 1 Juli dan 1 Januari. Investor menginginkan bunga efektif 10%, hitung hasil obligasinya. Jadi 100.000 euro dikurangi dengan proceed from sale of bonds yaitu 92.278, jadi diskon on bonds payable-nya 7.722. Jadi pada 1 Januari 2022 Evermaster akan mencatat cash pada bonds payable sebesar 92.278. Lalu pada pembayaran pertamanya yaitu 1 Juli 2022, jurnalnya akan menjadi interest expense pada bonds payable dan juga cash. Interest expense 4.614, bonds payable-nya 614 dan juga cash-nya 4.000. Setelah itu Evermaster akan mencatat pada 31 Desember 2022 dengan interest expense pada interest payable dan juga bonds payable. Berikutnya adalah bonds issued at a premium. Jadi contohnya sekarang asumsikan bahwa untuk penerbitan obligasi yang dijelaskan di atas, investor bersedia menerima suku bunga efektif sebesar 6%. Dalam kasus tersebut, mereka akan membayar 108.530 atau premi sebesar 8.530. Maturity value of bonds payable-nya 100.000. Lalu untuk proceed from sale of bonds-nya 108.530. Jadi premium on bonds payable-nya 8.530. Jadi Evermaster akan menjurnal pada 1 Januari dengan cash pada debit dan kredit pada bonds payable sebesar 108.530. Lalu pada first payment-nya akan dicatat sebagai interest expense bonds payable pada cash. Berikutnya adalah accruing interest. Seperti apakah jika Evermaster membuat laporan keuangan pada akhir Februari 2022? Pada contoh ini, perusahaan memproratakan premium dengan jumlah bulan yang sesuai untuk mendapatkan nilai beban bunga yang sesuai pula. Jadi interest accrualnya 4.000 dikali 2/6 yaitu 1.333,33, lalu premium amortisasinya 744 dikali 2/6 maka 248. Jadi interest expense-nya sebesar 1.085,33. Lalu untuk pencatatan jurnalnya yaitu interest expense sebesar 1.085,33, bonds payable 248 pada interest payable sebesar 1.333,33. Lalu jika perusahaan menyiapkan 6 bulan kemudian, maka jurnalnya premium amortisasi dari bulan Maret ke Juni 744 kali 4/6 yaitu 496. Lalu premium amortisasi dari Juli ke Agustus sebesar 255, jadi premium amortisasinya sebesar 751,33. Berikutnya bonds issued between interest date. Jadi para investor akan membayar bunga akrual kepada penerbit obligasi dari waktu pembayaran terakhir hingga tanggal penerbitan obligasi. Pada tanggal pembayaran bunga semesteran berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran 6 bulan penuh. Berikutnya adalah bonds issued at par.
Contoh, misalkan pada 1 Mei 2022, Evermaster menerbitkan obligasi dengan jangka waktu 5 tahun tertanggal 1 Januari 2022 pada harga par sebesar 100.000. Maka Evermaster akan mencatat penerbitan obligasi yang dilakukan di antara tanggal bunga tersebut. Jadi jurnalnya adalah cash sebesar 100.000 pada bonds payable sebesar 100.000. Lalu cash pada interest expense sebesar 2.667. Lalu karena Evermaster ini penerbitan obligasinya di antara tanggal bunga, maka issued per parnya ditambah dengan accrued interest. Lalu pada 1 Juni, 2 bulan setelah pembelian, maka Evermaster akan membayar investor selama 6 bulan. Jadi jurnalnya yaitu interest expense pada cash sebesar 4.000. Berikutnya bonds issued at discount or premium. Jadi misalkan obligasi 8% milik Evermaster diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2022 dengan hasil 6%. Obligasi ini diterbitkan dengan harga premium sebesar 108.039. Maka Evermaster mencatat penerbitan obligasi di antara tanggal bunga sebagai berikut. Cash pada bonds payable sebesar 108.039, lalu cash pada interest expense sebesar 2.667. Selanjutnya, Evermaster menetapkan beban bunga terhitung sejak tanggal penjualan dan bukan sejak tanggal obligasi. Lalu untuk penghitungannya yaitu interest expense-nya carrying value of bonds sebesar 108.039 dengan effective interest rate-nya 1%. Jadi interest expense untuk 2 bulan yaitu 1.080. Lalu amortisasi premium dari obligasi juga untuk masa 2 bulan saja. Jadi cash interest paid di 1 Juli sebesar 4.000 dikurangi dengan cash interest received pada tanggal 1 Mei, lalu net cash paid-nya sebesar 1.333, lalu dikurangi dengan bond interest expense yang sudah dihitung tadi sebesar 1.080, jadi premium amortisasinya sebesar 253. Seperti yang ditunjukkan, baik beban bunga obligasi maupun amortisasi mencerminkan periode 2 bulan yang lebih pendek antara tanggal penerbitan dan pembayaran bunga pertama. Oleh karena itu, Evermaster membuat entry berikut pada tanggal 1 Juli 2022 untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premi. Interest expense pada cash sebesar 4.000, lalu bonds payable pada interest expense sebesar 253. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai long-term notes payable. Yang pertama adalah surat utang yang diterbitkan dengan nilai nominal. Scandinavian Imports menerbitkan surat utang sebesar 10.000 kepada Bigelow ASA dengan jangka waktu 3 tahun dan bunga 10%. Karena tingkat bunga efektif sama dengan yang dinyatakan, nilai sekarang surat utang sama dengan nilai nominalnya, maka tidak ada premi atau diskon yang diakui, dan surat utang dicatat sebesar 10.000. Catatan tersebut dicatat pada saat penerbitan surat utang sebagai berikut, yakni pada cash pada notes payable sebesar 10.000. Impor Skandinavia akan mengakui bunga yang timbul setiap tahun sebagai berikut. Interest expense pada cash yakni sebesar 1.000. Baik, selanjutnya adalah surat utang yang tidak diterbitkan dengan nilai nominal. Yang pertama adalah wesel tanpa bunga. Jika perusahaan menerbitkan surat utang tanpa bunga atau zero interest bearing note dan hanya menerima kas, maka nilai kini surat utang diukur sebesar kas yang diterima. Selisih antara nilai nominal dan kas yang diterima dicatat sebagai diskonto dan diamortisasi sebagai beban bunga selama umur surat utang.
Turtle Cove menerbitkan wesel tanpa bunga sebesar $10.000 selama 3 tahun. Dengan suku bunga implisit 9%, nilai sekarangnya 7.721,80. Selisihnya akan diamortisasi. Turtle Cove mencatat penerbitan catatan tersebut sebagai berikut, yakni cash pada notes payable yakni sebesar 7.721,80. Baik, selanjutnya ada schedule of note discount amortization effective interest method 0% note discount at 9%. Untuk carrying amount of note-nya 7.721,80. End of year 1 case paid-nya 0, interest expense-nya 694,96, discount amortization-nya 694,96, carrying amount of note-nya 8.416,76. End of year 2 case paid-nya 0, interest expense-nya 757,51, discount amortisasinya 757,51, carrying amount-nya di 9.174,27. End of year 3-nya case paid-nya 0, interest expense-nya 825,73, discount amortisation-nya 825,73, carrying amount of note-nya 10.000. Nah, di sini untuk total dari interest expense-nya itu sendiri di 2.278,2 dan di diskon amortisasinya sama yakni di 2.278,2. Nah, setelah itu Turtle Cove mencatat beban bunga pada akhir tahun pertama dengan menggunakan metode bunga efektif sebagai berikut, yakni interest expense pada notes payable hasilnya adalah 694,96 didapatkan dari 7.721,8 dikalikan 0,09. Yang kedua ada wesel berbunga. Untuk contohnya, jadi Merrico menerbitkan wesel 10.000 selama 3 tahun dengan bunga 10%. Sedangkan tingkat bunga pasarnya 12%. Karena bunga pasar lebih tinggi dari nilai yang tercantum, nilai sekarang wesel lebih rendah dari nominalnya. Sehingga dicatat dengan diskonto. Nah, di sini ada schedule of note discount amortization, effective interest method, 10% note discounted at 12%. Untuk carrying amount-nya 9.520, end of year 1 case paid-nya 1.000, interest expense-nya 1.142, discount amortization-nya 142. Jadi carrying amount of note-nya 9.662. End of year 2 case paid-nya 1.000, interest expense-nya 1.159, discount amortization-nya 159, carrying amount of note-nya 9.821. End of year 3 itu case paid-nya 1.000, interest expense-nya 1.179, discount amortization-nya 179 dan carrying amount of note-nya 10.000. Sehingga total dari case paid-nya adalah 3.000, total interest expense-nya adalah 3.480 dan discount amortization-nya 480. Merrico mencatat pembayaran bunga tahunan dan amortisasi diskonto untuk tahun pertama sebagai berikut, yakni interest expense pada notes payable cash. Untuk interest expense-nya 1.142, notes payable-nya 142 dan cash-nya 1.000. Baik, selanjutnya adalah situasi wesel bayar khusus. Kadang perusahaan menerbitkan wesel bayar sebagai imbalan atas properti, barang, atau jasa. Tingkat bunga yang tercantum dianggap wajar kecuali 3 hal. Yang pertama adalah tidak ada bunga yang tercantum, yang kedua tingkat bunga tidak masuk akal, atau yang ketiga nilai nominal wesel berbeda jauh dari harga tunai atau nilai wajarnya. Jika salah satu dari kondisi ini terjadi, nilai sekarang wesel diukur berdasarkan nilai wajar barang atau jasa atau nilai yang mendekatinya. Jika tidak ada bunga yang tercantum, maka bunga dihitung sebagai selisih antara nilai nominal dan nilai wajar barang. Contohnya, Scanik menjual tanah seharga 200.000 ke Healthspa yang membayar dengan wesel tanpa bunga senilai 293.866 jatuh tempo 5 tahun.
Karena nilai wajar tanah hanya 200.000, maka wesel tidak boleh dicatat sebesar 293.866 karena akan melebih-lebihkan nilai tanah dan penjualan, serta mengabaikan bunga sebesar 93.866 yang seharusnya diakui selama 5 tahun. Karena selisih antara harga jual tunai sebesar 200.000 dan nilai nominal wesel sebesar 293.866 merupakan bunga dengan tingkat efektif 8%, transaksi perusahaan dicatat sebagai berikut. Jadi di sini untuk Health Spa Service itu kan sebagai buyer dan Scenic Development AS itu seller. Sehingga dari Health Spa Service-nya ini mencatatnya land pada notes payable sebesar 200.000 dan Scenic Development AS itu sebesar yakni notes receivable pada sales revenue sebesar 200.000. Selanjutnya yaitu mortgage not payable atau nota hipotek yang harus dibayar. Bentuk umum dari nota jangka panjang yang harus dibayar adalah nota hipotek yang harus dibayar. Nah, nota hipotek yang harus dibayar ini adalah nota promise yang dijamin oleh dokumen yang disebut hipotek yang menjaminkan hak atas properti sebagai jaminan untuk pinjaman individu, kepemilikan tunggal, dan kemitraan lebih sering menggunakan nota hipotek yang harus dibayar. Sering daripada perusahaan lebih besar yang biasanya menemukan bahwa penerbitan obligasi menawarkan keuntungan dalam memperoleh pinjaman besar. Nah, peminjaman ini biasanya menerima uang tunai untuk jumlah nominal dari catatan hipotek. Dalam hal ini, jumlah nominal dari catatan adalah kewajiban yang sebenarnya dan tidak ada diskon atau premi yang terlibat. Namun, ketika pemberi pinjaman menilai poin, jumlah total yang diterima oleh peminjam kurang dari jumlah nominal dari catatan. Nah, poin meningkatkan suku bunga efektif di atas bunga yang ditentukan dalam catatan. Nah, ada beberapa poin-poin dalam mortgage not payable. Itu yang pertama, penghapusan kewajiban jangka panjang. Nah, sederhananya perusahaan tidak menghitung keuntungan atau kerugian. Itu akan sepenuhnya mengamortisasi setiap premi atau diskon pada tanggal obligasi jatuh tempo. Akibatnya, jumlah tercatat, nilai jatuh tempo atau nominal, dan nilai wajar obligasi adalah sama. Oleh karena itu, tidak ada keuntungan atau kerugian yang ada. Nah, dalam penghapusan kewajiban jangka panjang ada 3 situasi tambahan, yaitu yang pertama penghapusan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo, yang kedua penghapusan dengan mentransfer aset atau sekuritas, dan yang ketiga penghapusan dengan modifikasi syarat. Nah, selanjutnya penghapusan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Nah, dalam beberapa kasus, sebuah perusahaan itu menghapus utang sebelum tanggal jatuh temponya. Nah, jumlah yang dibayarkan pada penghapusan atau penebusan sebelum jatuh tempo, termasuk setiap premi panggilan dan biaya perolehan kembali, disebut sebagai harga perolehan kembali. Pada tanggal tertentu, jumlah tersebut tercatat. Nah, bonds adalah jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo, disesuaikan untuk premi atau diskon yang belum diamortisasi. Setiap kelebihan dari jumlah tercatat bersih di atas harga perolehan kembali adalah keuntungan dari pemadaman, dan kelebihan dari harga perolehan kembali di atas jumlah tercatat adalah kerugian dari pemadaman. Nah, pada saat perolehan kembali, premi atau diskon yang belum diamortisasi harus diamortisasi hingga tanggal perolehan kembali. Nah, selanjutnya itu penghapusan dengan menukar aset atau sekuritas. Nah, selain menggunakan uang tunai, penyelesaian kewajiban utang dapat melibatkan baik transfer aset non-tunai, misalnya real estate, piutang, atau aset-aset lainnya, atau penerbitan saham debitur. Nah, dalam situasi ini, kreditor harus mencatat aset non-tunai atau kepentingan ekuitas yang diterima pada nilai wajar mereka. Debitur harus menentukan kelebihan jumlah tercatat utang yang harus dibayar di atas nilai wajar aset atau ekuitas yang ditransfer atau keuntungan, dan debitur harus mengakui keuntungan yang sama dengan jumlah kelebihan tersebut. Selain itu, debitur harus mengakui keuntungan atau kerugian pada disposisi aset sejauh nilai wajar aset tersebut berbeda dari jumlah tercatatnya atau nilai buku. Nah,
Yang pertama ada transfer aset. Nah itu contohnya pada gambar di samping, yaitu misalkan Hamburg Bank meminjamkan 20 juta kepada Bond Mortgage Company. Nah, Bond pada giliran ini menginvestasikan uangnya dalam gedung apartemen residensial. Namun karena tingkat hunian yang rendah, ia tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya. Dan Hamburg Bank setuju untuk menerima real estate dengan nilai wajar 16 juta dari bond mortgage sebagai penyelesaian penuh atas kewajiban pinjaman 20 jutanya. Nah, real estate tersebut memiliki nilai tercatat 21 juta di buku bond dari mortgage. Bond itu atau debitur mencatat transaksi ini sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping. Nah, yang selanjutnya ada pemberian kepentingan ekuitas. Nah, sekarang anggaplah Hamburg Bank setuju untuk menerima dari bond mortgage 320.000 saham biasa yang memiliki nilai wajar 16 juta sebagai penyelesaian penuh atas kewajiban pinjaman 20 juta. Dan kemudian bond mortgage sebagai debitur mencatat transaksi ini pada gambar yang ada di samping. Nah, selanjutnya, keuntungan dari penghapusan utang. Ia mencatat saham biasanya yang diterbitkan dengan cara yang normal. Ia mencatat selisih antara nilai nominal dan nilai wajar saham sebagai premi saham. Jadi selanjutnya merupakan extinguishment with modification of terms. Nah, jadi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, misalnya itu Japan Display atau PRAG, itu seringkali melakukan restrukturisasi utang. Nah, kreditor dapat memberikan konsesi untuk membantu peminjaman seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jatuh tempo, pengurangan pokok utang, dan juga penangguhan atau penghapusan bunga yang masih dibayar. Nah, ada contoh kasus yaitu dari Morgan National Bank dan juga Resort Development pada tanggal 31 Desember 2022. Jumlah awal pinjamannya adalah 10.500.000, lalu direstrukturisasikan antara yaitu pokok utang diturunkan menjadi 9 juta, jatuh tempo diperpanjangnya itu 4 tahun, lalu suku bunga itu diturunkan dari 12% menjadi ke 8%. Lalu adapun tingkat diskonto pasarnya yaitu 15%. Nah, perhitungan dari nilai kini atau fair value-nya itu nilai kini pokok sama dengan 5.145.750.000. Nilai kini bunganya adalah 2.055.586.000. Lalu total fair value-nya adalah 7.201.336. Lalu ada penghapusan piutangnya yaitu 10.500.000 dikurangi 7.201.336, hasilnya adalah 3.298.664. Nah, adapun jurnalnya yaitu notes payable pada gain on extinguishment dan juga notes payable yang baru. Lalu ada jurnal akuntansinya yaitu interest expense 1.080.200 pada notes payable 360.200 dan juga cash sebesar 720.000. Jadi selanjutnya merupakan presentation dan juga analisis. Nah, di sini tuh ada fair value option. Apa sih fair value option? Itu merupakan current liability, itu biasanya itu dicatat berdasarkan amortisasi cost atau amortisasi biaya. Lalu perusahaan itu juga dapat memilih fair value option itu untuk mencatat sebagian besar instrumen keuangan termasuk bonds dan juga notes payable. Lalu fair value itu dianggap lebih relevan dan juga transparan karena mencerminkan nilai kas untuk saat ini. Nah, pada fair value option itu ada dua jenis, yaitu yang pertama itu ada fair value measurement. Jadi jika kita menggunakan fair value option, maka liabilitasnya itu dicatat pada nilai yang wajar. Lalu unrealized holding gain or loss-nya itu dilaporkan sebagai laba bersih atau dilaporkan di laba bersih. Contohnya itu Edmonds SE itu menerbitkan obligasi sebesar 500.000. Nah, maka nilai pasar turun ke 480.000 itu karena suku bunganya naik. Nah, adapun jurnalnya yaitu bonds payable
pada debit sebesar 20.000 dan juga unrealized holding gain or loss pada kredit sebesar 20.000 itu income. Nah, lalu yang kedua itu ada fair value kontroversi. Jadi merupakan penurunan nilai wajar itu bisa karena naiknya suku bunga atau penurunan credit worthiness perusahaan. Nah, jika karena credit worthiness-nya itu mencatat gain di laba rugi itu dianggap counterintuitif. Nah, sini tuh ada berdasarkan pendekatan IASB. Jadi perubahan nilai wajar itu karena risiko kredit itu harus dicatat di other comprehensive income, bukan di laba rugi. Nah, adapun jurnalnya untuk perubahan nilai karena penurunan kredit rating. Yang pertama itu bonds payable pada debit sebesar 20.000 dan juga unrealized holding gain or loss equity pada kredit sebesar 20.000. Nah, di sini lalu ada underlying konsepnya, yaitu kontroversi fair value itu menunjukkan trade-off antara relevance atau nilai informasi dan juga faithful representation atau representasi yang andal. Sheet financing. Jadi definisi dari of balance sheet financing itu merupakan strategi untuk mendapatkan pembiayaan tanpa mencatat kewajiban dalam laporan posisi keuangan. Nah, adapun tujuan utamanya itu untuk menyembunyikan atau meminimalkan utang yang dilaporkan. Adapun contoh kasusnya yaitu Air Berlin, HSBC, China Construction Bank, Enron yang sebagai skandal besar. Nah, risikonya yaitu investor itu kehilangan kepercayaan jadinya karena harga sahamnya itu menurun. Nah, lalu ada bentuk-bentuk off balance sheet financing. Yang pertama itu ada non consolidate subsidiary. Jadi anak perusahaan yang dimiliki lebih kecil 50% tidak wajib dikonsolidasi. Lalu aset dan juga liabilitas anak perusahaan itu tidak muncul dilaporkan keuangan induk. Lalu hanya investasi di anak perusahaan yang ditampilkan. Adapun resikonya yaitu utang anak perusahaan itu bisa tersembunyi tetapi tetap bisa menjadi tanggungan induk atau perusahaan induknya. Lalu ada special purpose entity atau SPE. Jadi perusahaan itu membentuk entitas khusus SPE untuk proyek tertentu. Nah, tujuannya itu untuk menyembunyikan aset dan juga utang proyek dari laporan keuangan. Contohnya adalah car company membuat SPE untuk membangun pabrik. Nah, CARC ini itu menjamin pembelian produk dari pabrik take or pay contract, maka hasilnya aset dan juga liabilitas pabrik itu tidak muncul dilaporkan CARC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alasan mengapa perusahaan melakukan pembiayaan di luar neraca. Yang pertama, banyak yang percaya bahwa mengeluarkan utang dari laporan posisi keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan tersebut, serta memungkinkan perusahaan untuk memperoleh kredit dengan lebih mudah dan dengan biaya yang lebih rendah. Kedua, perusahaan menggunakan pembiayaan di luar neraca karena komitmen seperti ini mungkin tidak diperhitungkan dalam penghitungan batas utang, karena perjanjian pinjaman seringkali membatasi jumlah utang yang dapat dimiliki oleh perusahaan. Dan alasan yang terakhir adalah, sebagai kompensasi atas nilai rendah, beberapa orang percaya bahwa sebagian dari utang tidak perlu dilaporkan, karena beberapa pihak berpendapat bahwa sisi aset dalam laporan posisi keuangan sangat diremehkan. Dengan kata lain, jika perusahaan melaporkan asetnya dengan nilai wajar, maka tekanan untuk melakukan pembiayaan di luar neraca kemungkinan besar akan berkurang. Argumen-argumen di atas memiliki dasar atau tidak masih menjadi perdebatan. Banyak pengguna laporan keuangan menyatakan bahwa mereka tetap mencoba memperhitungkan pembiayaan di luar neraca ini dalam perhitungan mereka ketika menilai rasio utang terhadap ekuitas. Demikian pula, banyak perjanjian pinjaman juga mencoba memasukkan pertimbangan terhadap pengaturan kompleks ini. Meskipun begitu, banyak perusahaan masih percaya bahwa manfaat akan diperoleh jika mereka tidak menyertakan kewajiban tertentu dalam laporan posisi keuangan. Bursa Efek Amerika Serikat yang disebut dengan SEC kini mewajibkan perusahaan yang mereka awasi untuk mengungkapkan 1.
semua kewajiban kontraktual dalam format tabel, dan yang kedua, kewajiban kontingensi serta komitmen dalam format teks atau tabel. Selanjutnya, penyajian kewajiban tidak lancar. Perusahaan yang memiliki jumlah besar dan berbagai jenis kewajiban tidak lancar seringkali hanya melaporkan satu jumlah dalam laporan posisi keuangan dengan penjelasan dan jadwal tambahan dalam catatan atas laporan keuangan. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Jika perusahaan berencana untuk membiayai kembali utang tersebut, mengkonversinya menjadi saham atau melunasinya dari dana pelunasan obligasi, maka utang tersebut tetap dapat dilaporkan sebagai kewajiban tidak lancar asalkan perjanjian pembiayaan kembali telah selesai pada akhir periode. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan umumnya mencakup jenis kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan pelunasan, hak konversi, pembatasan dari kreditur, dan aset yang dijanjikan jaminan. Perusahaan juga harus menunjukkan aset yang dijaminkan dalam bagian aset laporan posisi keuangan. Nilai wajar dari utang jangka panjang juga harus diungkapkan. Akhirnya, perusahaan wajib mengungkapkan pembayaran masa depan untuk dana pelunasan dan jumlah jatuh tempo dari utang jangka panjang selama 5 tahun ke depan. Pengungkapan ini akan membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi jumlah dan waktu arus kas masa depan. Selanjutnya, analisis kewajiban tidak lancar. Kreditur jangka panjang dan pemegang saham umumnya tertarik pada solvabilitas jangka panjang perusahaan, khususnya kemampuan untuk membayar bunga saat jatuh tempo dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Ada 2 rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan membayar utangnya. Yang pertama adalah rasio utang terhadap aset atau debt to assets ratio. Rasio ini mengukur persentase total aset yang berasal dari kreditur. Cara menghitungnya adalah total liabilities dengan total assets. Semakin tinggi persentase kewajiban terhadap aset, semakin besar resiko perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Kedua adalah times interest earned atau TIE. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga saat jatuh tempo. Cara menghitungnya adalah pertama laba bersih ditambah beban bunga ditambah beban pajak penghasilan lalu dibagi dengan beban bunga. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi bab 14 yaitu non-current liabilities. Terima kasih telah mendengarkan dan maaf apabila ada salah-salah kata.